Judul ceritanya ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman semua yang mungkin emang channel aku itu entah kenapa naik follower subscriber, tapi jumlah penonton dalam video panjang seperti ini nggak pernah ada. Ya, judul pembukuan kali ini adalah sebuah motivasi yang entah kenapa tiba-tiba muncul ketika gue udah mulai beraksi ya. Ya, kita keluarkan aja. Jadi gue berambisi sekali ketika membaca cerpen yang berjudul Tersadar Kembali. Mungkin judulnya emang seperti relevan ya, nggak original, dan juga pastinya sama seperti orang pada umumnya yang reinkarnasi, bangkit kembali di tengah jalan menjadi orang yang overpower, atau mungkin menjadi orang yang berambisi berapi-api setelah dia merasakan ditinggalkan, terbunuh, atau mungkin dihina secara berlebihan. Mungkin atau mungkin dari introvert menjadi ekstrovert. Ya, itu adalah sebuah siklus yang kemarin udah kita jelasin ya. Kalau kemarin tuh siklusnya PMO tentang otak bokep ya. Itu kan masa lalu sekali. Kalau yang sekarang mungkin siklus tentang masa yang dimana masa sekarang lebih digunakan fokusnya untuk mengingat masa lalu, dan juga digunakan untuk logistik masa lalu itu tekankan kepada masa sekarang sehingga bisa fokus ke masa depan. Namun nyatanya di masa sekarangnya malah berantakan karena terlebih banyak lagi waktu, pikiran, energi, tenaga digunakan untuk memikirkan masa depan, yang padahal masa depan itu dimulai dari sekarang. Aduh, maaf guys, agak pilek. Soalnya kemarin ketika gue merasa bahwa hidup ini santuy-santuy aja, biasa-biasa aja, dan pas banget ada pendorong hari Jumat itu kan mau pulang, ada bola basket yang dibawa ke rumah. Ya berhubung teman-teman itu pada jahil ya, bola basketnya nggak langsung dikasih ke ruang TU, malah disimpan di dalam kelas. Ya udah gue bawa ke rumah, gue latihan, sakit tangan. Dan juga hari Sabtunya, hari libur Sabtu Minggu nih SMA tuh, Sabtunya gue ke sekolahan gitu habis dohor itu. Soalnya kalau pagi-pagi rasanya males bener dah habis dohor itu jam satuan dah, panas banget itu. Gue kesono rame, ya udah bodo amat itu ya, karena itu kelas 10 yang baru selesai jalan-jalan, dapat informasi dari adik kelas, yang dimana adik kelas itu dekat dan juga penuh harapan, yang katanya gue itu menjadi inspirasi bagi dirinya. Ya gue gak tahu apa mungkin itu hanya menyenangkan hati gue, tapi ya itu adalah kebaikan yang mungkin bisa disebarkan ya, atau manfaat. Nah, setelah itu hari Sabtunya tuh gue tersadar banget bahwa kehidupan yang santai dan biasa ini nanti juga bakal dialamin kok kalau semisal gue gak punya tujuan sama sekali, gak bisa mencapai cita-cita dan impian yang gue harapkan dari sekarang. Itu kehidupan santai banget pastinya ya, pengangguran, gak punya tujuan, otak mumet, penuh pikiran, tapi gak ada sesuatu yang dihasilkan. Kenapa gak ada sesuatu yang dihasilkan? Karena pikirannya terlalu berulang-ulang, terlalu memikirkan. Katanya kalau memikirkan masa lalu terus menerus, nanti kitanya malah hidup di masa lalu bukan di masa sekarang. Sedangkan masa sekarang aja udah sulit bener ya, atau sulit banget. Tadi aja ngerjain OSN itu yang gue latihan sedikit demi sedikit walaupun gak konsisten, harusnya ada yang nyantol, ini enggak gitu. Itulah kesusahan di dunia itu, dunia yang sebenarnya. Nah ya, terdengar atau tidak terdengar, tapi di dalam penjelasan kali ini seperti yang gue bilang tadi, gue ingin sekali membuat novel yang berjudul Tersadar Kembali. Karena gue yang sudah depresi ya, setelah berbagai kekalahan masuk ke Semanbar, di Semanbar itu banyak teman, jadi juga gue gak menganggap teman-teman itu sebagai seorang saingan karena tidak ada yang melebihi gue selalu ranking 1 ya. Dan di situ gue merasa sombong sekali, padahal itu gue sendiri juga tahu, memahami bahwa itu bukanlah ranking 1, tapi itu adalah kebetulan yang dimana gue hanya rajin, disiplin, dan juga tidak meninggalkan tugas, dan juga selalu serius dalam mengerjakan tugas, tapi tidak ada keseriusan dalam memahami sesuatu, memahami pelajaran, apalagi matematika, atau apalagi geografi, atau lagi kimia, apalagi fisika. Pokoknya nggak ada keseriusan, sumpah nggak ada keinginan untuk memahami sesuatu, hanya bermodalkan kata rajin, disiplin, sukses. Rajin, disiplin aja, dan selalu ranking 1. Dan di yang sekarang nih, momen-momen sekarang berapi-api lah hati gue kembali gitu ya, gara-gara ya walaupun emang kelas 10 ada api-apinya, tapi itu lebih ke sindir-sindiran sih, gara-gara ada teman yang gimana gue diberikan teman yang agak-agak gitu ya, jadi harus punya kesabaran lebih. Oke, I'm sorry, aduh pilek lagi, padahal udah seru-serunya nih, gue banyak materi dalam pikiran ini. Di yang sekarang nih, kembali ke timeline sekarang ya, kelas 10 udah kita lupain aja, tapi kita kenang
sedikit demi sedikit. Di kelas 11 ini ya gue punya teman rival yang dimana dia sangat serius dalam belajar. Ketika yang lainnya fokus bermain, gue sendiri pun fokus bermain, dia fokus belajar. Dia saking fokus belajar ya, dia itu kayak pakai headset dan juga fokus mendengarkan. Tapi kadang-kadang dia pun bersosialisasi karena dia tahu kalau dia terus belajar nanti jadi kutu buku, introvert, gak punya teman gitu. Jadi percuma pintar juga kalau gak bisa bernetworking di zaman sekarang. Zaman sekarang tuh kalau cuma cari pengetahuan ada Google Smartphone. Tapi kalau kalau cari teman yang benar-benar harus dengan keakraban dan juga penyampaian pikiran yang dari hati ke hati, itu bakal nyambung gitu, bakal tahu apa yang sebenarnya ingin diceritakan, bakal tahu apa yang sebenarnya ingin diungkapkan, bakal tahu apa yang sebenarnya ingin diselaraskan gitu ya, bakal tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan, bukan hanya mendengarkan dan juga mempersiapkan jawaban. Tapi itu adalah sebuah hal basic ya. Cuman dalam novel yang gue sebut tadi, Tersadar Kembali, adalah sebuah siklus yang dimana kemarin sore hari Sabtu setelah habis dohar gue itu langsung OTW ke lapangan basket yang ada di Semanbar. Di situ gue main bola, di mana ada teman anak silat kan yang pakai sepatu, gue yang pakai sepatu dengan respectnya gue melepaskan sepatu main basket walaupun kaki hampir lecet, tapi gue sangat merasa puas karena di momen itulah gue kayak kembali ke masa lalu gitu, bisa mengalahkan berbagai orang-orang di anak silat. Dan tentunya ya gue juga nggak expect sih bakal ada orang-orang basket gitu, walaupun masih SMP dan juga masih kelas 10, pengalamannya lebih kurang gitu dibandingkan pengalaman gue sendiri. Di situ tanding dan tentunya gue menang lagi. Kehokian datang berturut-turut. Di situ lah gue baru merasakan fakta bahwa hoki itu datang pada orang yang berani. Berani apa maksudnya? Berani ambil resiko. Bayangin kalau gue tetap duduk di sini, bayangin kalau gue tetap tiduran di sini, nggak pergi ke sekolah, nggak memberanikan diri untuk masuk ke dalam gerbang sekolah karena takut dari guru, takut ada satpam, takut ada teman-teman yang mencemooh atau itu Bang Egi bawa anak kecil, Bang Egi kok bawa. Iya, gue bawa kameramen gue yang mana Asep kecil itu. Tapi itu nggak mengalahkan motivasi tersendiri gue untuk berubah gitu ya, walaupun ada dukungan motivasi dari si Asep, tapi itu gak peduli. Ya setelah itu gue emang dikonter kembali sih, setelah menang dari basket gue dikonter dengan keahlian anak silat, yaitu mungkin lebih ke tendangan serangan, tapi di sini gue menggunakan panco ya kalah pokoknya berturut-turut sama 3 anak silat itu ya, kuat-kuat, tapi itu bisa jadi motivasi juga. Dan juga hoki itu datang pada orang yang berani. Kenapa gue itu bisa ambil resiko ya masuk ke dalam sekolahan di saat semuanya liburan, saat semuanya rebahan tiduran, dan di situ pun ada banyak orang habis jalan-jalan, dan gue ambil yang namanya tindakan, bukan hanya ambal-ambal. Ya resikonya inilah, setelah gue yang tadinya siklusnya udah nyaman, zona nyaman, gak pernah bergerak, gak pernah berolahraga, gak menyesuaikan gerakan, itu gue latihan di situ ngikut-ngikut sama si Kevin kelas 10 gitu ya, dan juga si Agus, dan juga dari pelatih coach tercinta kita King Merot ya yang ada di Aztec itu. Gue latihan di situ, latihan ya terus aja sambil ngobrol, dan juga berhubung punya teman yang namanya Kevin itu ya, dia bisa akrab langsung dengan gue, caranya mengobrol loksip, mengobrol tentang manhwa Taufik, mengobrol dengan manhwa Peter. Jadi intinya berbagai manhwa yang kita obrolkan dapat membuat kita jogging dengan begitu semangat, dan juga jogging berputar-putar. Setelah itu gue tantang dong main basket. Setelah tantang ternyata emang skill gue masih ada dikit ya, masih menang lah ibaratnya. Tapi yang bikin hati gue lebih senang lagi adalah yang bikin entah kenapa gue ingin menceritakan ini, karena takutnya gue lupa bahwa siklusnya setelah senang pasti sedihan. Ya setelah kesenangan pasti kesedihan, setelah semangat berapi-api pasti akan turun depresi berkali-kali. Itu adalah sebuah quotes yang dimana kalau kita naik pasti kita akan turun, kalau kita turun pasti kita akan naik lagi. Tenang aja, yang penting ada motivasi, ada semangat, ada ambisi. Itu bisa membuat kita bisa mengalahkan siklus ini dan juga terus naik lagi, berkembang demi berkembang. Karena walaupun hidup ini sering memberikan kekalahan, penderitaan, tapi yang tidak bisa kita lupakan adalah pengalaman. Tersadar kembali artinya adalah kita yang tahu bahwa ketika kita dikalahkan itu bukanlah kekalahan, tapi itu adalah bentuk dunia memberikan sebuah pembelajaran dengan memberikan pengalaman. Pengalaman itu akan terus kita kenang dan juga bisa jadikan kita perkembangan dalam diri kita sendiri. Kalau mau menang ya lebih berusaha lagi, kalau mau lebih kuat ya lebih bertindak lagi, karena dengan tindakan sedikit aja gue udah sakit-sakitan, gue udah kehilangan motivasi, gimana mau nanti. Oke, agak terbawa emosi ya, tapi di sesi kali ini gue cuma mau ngasih tahu gue ingin membuat novel yang berjudul Tersadar Kembali. Ya pengennya sih buat dari sekarang, tapi gue kebanyakan referensi, yaitu seperti kayak nonton anime Tomozaki Kun yang dimana seorang introvert berubah menjadi ekstrovert. Mungkin setelah nonton animenya gue akan membuat novel itu, tapi gue gak mau depresi di akhir, gak mau depresi di awal, gak mau depresi di tengah-tengah. Yang penting adalah terus melaju menjadi orang yang lebih baik lagi. See you next time untuk gue di masa depan. Bye bye.